qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan lalu, Sabtu yang lalu kita sudah sampai pada sunnah mandi ada 5. Sekarang masuk pada pasal tentang mandi yang disunnahkan. Nah, jadi beda ya, sunnah mandi dengan mandi yang disunnahkan. Kalau mandi yang menjadikan kita mandi wajib udah, fardu-fardunya juga udah. Sekarang membahas tentang mandi yang disunnahkan di dalam Islam. Subhanallah. Jadi kita berpikir gitu ya, kadang-kadang betapa cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Urusan mandi pun kalau kita ikut sama beliau, kita dapat pahala. Mana nggak ada ketemu di tempat lain begitu. Ya mohon maaf di dalam ajaran-ajaran lain. Urusan mandi aja kalau kita ikut beliau, ikut Rasulullah, maka kita mendapatkan pahala. Nah, di sini mandi yang disunnahkan di dalam Islam itu ada 17. Ada 17. Wal iltisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Ada 17. Apa saja yang 17 itu? Artinya ibu-ibu sekalian, kalau kita mandi di 17 tempat ini, tentunya dengan niat, kita insya Allah mendapatkan pahala. Sebelum saya bacakan 17-nya, saya definisikan dulu sunnah ya. Sunnah itu apabila kita kerjakan, maka kita mendapatkan pahala. Tapi kalau ditinggalkan, nggak berdosa tapi rugi. Iya, benar ya. Nggak berdosa tapi rugi. Sama apa ibaratnya, kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya, kita misalnya dalam dunia pekerjaan ya, itu kan ada aturan-aturan, siapa yang misalnya tepat waktu datang dalam sebulan maka diberikan bonus begitu. Cuman siapa yang datangnya telat dikit 5 menit nggak ngapa-ngapa begitu. Jadi sunnah itu seperti itu kurang lebihnya. Yang pertama, ghuslul jum'ati, mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat. Ini berlaku buat laki-laki dan perempuan, terutama yang laki-laki. Jadi karena Jumat itu memang Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu artinya hari yang paling bagus, hari yang paling mulia, hari yang paling agung di dalam Islam, hari Jumat. Maka amal-amal kita di hari Jumat beda nilainya dengan hari-hari yang lain, beda. Salah satu buktinya ini, mandinya aja kalau kita di hari Jumat mandi niat karena Allah, maka mendapatkan pahala besar. Jadi ibu silahkan ini diamalkan nanti. Kan sayang ya, kita kan hari Jumat tetap aja mandi kan. Mandi nggak kita hari Jumat? Mandi, tapi kalau kita nggak niat, nggak dapat pahala. Ghuslul Jumat. Jadi dari 7 hari dalam kehidupan kita, 1 hari yang paling agung, yang paling afdol, namanya Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari. Sedekah juga begitu nanti ibu. Kalau misalnya mau sedekah, saya sarankan pilih, tungguin gitu. Kalau misalnya kita kira-kira selama ini sedekahnya seminggu cuma sekali, saran saya kalau cuma sekali, tungguin hari Jumatnya supaya beda balasannya gitu. Kecuali kalau memang tiap hari ya, tiap hari alhamdulillah gitu. Cuman kan ada yang sekali seminggu, program dia sekali seminggu. Sayang maksudnya kalau dia sedekah Kamis, sedekah Selasa, sedekah Rabu, sama sedekah Jumat, jelas pahalanya gedean Jumat. Makanya belakangan ini sering kita lihat ada Jumat berkah ya. Di sini juga saya sering ajak kan ibu-ibu buat anak-anak. Kemarin itu saya bilang sama istri, ini kayaknya anak-anak udah lama nih gak Jumat berkah. Ya udah deh, apa kek pesan namanya si nasihat, yang penting gembira aja gitu. Jadi orang-orang juga saya lihat kadang-kadang bawa makanan ke masjid, nanti orang yang keluar dari masjid pada bawa tentengan, itu semata-mata karena mengharapkan kelebihan di hari Jumat. Makanya kalau di kitab lain ibu-ibu sekalian,
khusus Jumat itu ada pembahasan yang khusus. Maksudnya apa? Amalan-amalan kita, apa yang kita baca, diantaranya saya kasih tahu ya. Misalnya malamnya itu ibu-ibu dianjurkan membaca suratul Kahfi. Ya, surah Al-Kahfi. Kalau selama ini kita mungkin baca surah Yasin doang ya. Nah, tapi yang paling kuat dalilnya itu adalah membaca suratul Kahfi. Ibu-ibu baca surah Al-Kahfi apa baca surah Yasin? Apa baca surat Tanah? Kan gitu katanya kalau mulai kaji. Ada amalannya kata Kiai, baca surah Yasin 3 kali, Al-Kahfi 3 kali, Al-Baqarah 3 kali, terakhir baca surat Tanah. Berangkat dah tuh haji. Ya. Kemudian di hari Jumat itu Ibu sekalian, ini di kitab sini nggak dibahas, di kitab lain. Namanya kitab Maraqil Ubudiyah, dikarang oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Itu banyak padilah-padilah. Memperbanyak selawat ya. Itu mulai kapan Pak Ustaz? Mulai malamnya sampai subuh, apalagi habis subuh tuh, pantengin tuh selawat. Kalau bisa yaumil Jum'ah minimal kita berselawat 100 kali, minimal itu. Tapi saya kira kalau kita memang cinta kepada Nabi, bisa lebih 100 kali, Bu. Ibu sambil masak itu luar biasa. Sambil masak, sambil nyuci. Kalau nyucinya di kamar mandi yang ada toiletnya, jangan dilafazkan, dalam hati aja. Tapi kalau ibu nyuci misalnya yang nggak ada toiletnya, nggak apa-apa dilafazkan. Apalagi sambil masak tuh. Sambil masak, sambil bikin sambal, sambil nyeduh kopi sama suami, Masya Allah. Itu kopi jadi beda rasanya. Mungkin rasanya sama, tapi berkahnya beda. Nah ini kan hal-hal seperti ini, ilmu-ilmu yang lebih begini jarang kita amali, gitu ya. Kadang kita suka lupa begitu. Kemudian apa lagi? Di hari Jumatnya tuh. Karena kalau udah bicara selawat ini, Ibu sekalian, itu langsung Allah, atas kuasa Allah, Allah sampaikan ke makom Rasulullah, ke Madinatul Munawwarah. Seakan-akan Rasulullah pun menjawab selawat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi, beliau sendiri gembira melihat umatnya yang berselawat. Kemudian di hari Jumat juga Ibu sekalian bersih-bersih, kuku dipotong-potongin, ya. Segalanya yang kira-kiranya kita bisa bersih-bersih pada hari itu sangat dianjurkan. Nah, jangan motong kuku hari Kamis. Ya nggak salah sih, cuman maksudnya kalau kita motong kukunya dari Jumat dapat padilah yaumil Jumat. Nah, udah berapa tuh? Udah banyak banget itu kan? Nah, terutama yang istiqomah yang Asrul Al-Kahfi, Ibu sekalian, karena dalam beberapa keterangan yang sahih, siapa yang dawam istiqomah membaca suratul Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat, maka diantaranya dia akan mendapatkan dihindarkan Allah dari fitnah Dajjal. Nah ini kalau saya jelaskan fitnah Dajjal ini sekarang ini jangan-jangan udah ini, ya udah. Makanya kita banyak-banyak tuh baca suratul Kahfi, ngeri soalnya sekarang. Dan kita berdoa dengan kita baca itu bukan hanya kita, tapi juga anak-anak kita tentunya yang paling utama. Dihindarkan dari fitnah dan Dajjal. Kalau Dajjal itu bahasa gampangnya gini, suatu dorongan ataupun contoh ataupun pemahaman yang pemahaman dan dorongan itu bertentangan dengan Islam. Nah itu sekarang yang dipromosikan hari ini. Saya kemarin, waktu kemarin kan ada malam di sini. Ada ya kita berdoa berdoa bareng-bareng karena si Parah sama si Yani mau ke pesantren. Jadi ada salah satu temannya itu, saya juga kaget gitu. Dia punya idola artis, nggak tahu artis Cina, artis Korea, namanya kayak Neraka gitu. Namanya siapa sih bilang? Neraka apa dia bilang itu. Jadi dia mengidolakan itu. Astagfirullahaladzim. Tapi malah dia ketawa kan, namanya bocah. Nah, artinya kan ngeri Bu ya. Anak-anak kita sekarang diam-diam dia bukan hanya tidak berperilaku sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, tapi mereka sekarang ini diam-diam. Nah ini nih hebatnya nih, jahatnya nih. Diam-diam anak kita bisa mungkin tidurnya masih di samping kamar kita, Ibu. Nah ini saya sampaikan. Tidurnya masih di samping kamar kita, makannya masih di meja makan dengan kita, mandi di kamar mandi rumah kita. Tapi jangan salah, jangan lupa berapa banyak hari ini anak yang otaknya sudah di mana-mana. Karena apa? Gara-gara ini.
Buktinya apa? Susah kita mengendalikan dia, nggak bisa diarahkan. Kita bilang A, dia jawab 10. Pintaran dia, apalagi kalau udah SMP, udah SMA. Ini. Nah, kondisi-kondisi seperti ini dalam Islam, memang kita nggak berdaya ini sekarang ini mah. Ya orang tua. Apalagi terutama masalah penggunaan handphone ini. Seakan-akan orang tua semua hari ini punya kata yang sama. Ya udah deh, mau gimana lagi? Begitu kan? Nah, dalam Islam sebenarnya ada sisi-sisi yang kalau kita amalkan itu, kita tekuni, insya Allah Allah tolong kita. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, memperbanyak amal-amal fardiyah tadi. Sehingga kalau hubungan kita dekat kepada Allah, kita ngadu sama Allah, Allah bantu kita. Allah tolong kita. Udah dengan kondisi begini, ada orang yang jauh dari Allah, terus dia mengharap pertolongan apa, Bu? Uangnya yang banyak, jabatannya kagak bisa. Kita udah banyak melihat tuh yang di TV, anak-anak pejabat justru ditangkap-tangkap sama polisi. Ya, ada yang karena berantem, ada yang narkoba, ada yang berzina, macam-macam. Coba lihat itu. Kalau misalnya jabatan bisa dia menghandle, ya, mengcover segalanya, tapi buktinya enggak. Jadi oleh karena itu, amalan-amalan yang kecil seperti ini jangan kita sepelekan. Ayo, mari sama-sama kita dakwahkan, kita raih, kita rengkuh, dan kita rasakan nanti lezatnya iman. Itu untuk hari Jumat. Yang kedua, mandi yang disunnahkan dalam Islam wal idaini, yaitu mandi ketika sholat Idul Adha dan Idul Fitri yang udah lewat kemarin. Idaini karena dua hari raya ini hari raya besar dalam Islam. Layaknya orang yang merayakan ya, terus dia mandi karena Allah. Mandinya apa sih niatnya? Sama semua, cuman ada lillahi ta'alanya aja. Sengaja aku mandi sholat Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Udah. Jumat juga sama, sengaja aku mandi sunnah Jumat karena Allah Ta'ala. Dalam hati aja lintasnya. Tapi kalau yang Idul Fitri ini mah udah pasti ya, insya Allah kagak ada. Jangankan ibunya, anaknya aja jam subuh juga udah mandi. Kenapa tuh? Buru-buru pakai baju baru. Apalagi maknya juga kan juga nggak mau ketinggalan ya. Ada juga dia baju lebarannya kan, Masya Allah. Katanya kalau nggak ada nggak sempurna, ya nggak tahu deh tuh bener apa kagak. Yang ketiga, mandi yang disunahkan dalam Islam wal istisqa, ketika kita misalnya mengadakan sholat istisqa, dalam tanda kurung sholat minta turun hujan. Istisqa itu sholat minta turun hujan. Sholat minta turun hujan. Kalau di tempat kita ini mah alhamdulillah ya, namanya hujan kita mah ya ketemu dah ya, namanya juga kota hujan ya. Tapi kita pernah dulu ya, beberapa tahun yang lalu kalau saya nggak khilaf itu dilanda kekeringan juga Indonesia hampir di berbagai daerah. Saya kebetulan waktu itu tinggal di Jambi. Di Jambi itu daerah yang memang cukup tandus dan orang mandi itu beli air, Bu. Nah saat itu bisnis yang laku bisnis air bersih. Kering-kering semua, sumur kering. Jadi kondisi seperti itu diawali dengan adanya kebakaran hutan, asap. Nah, dianjurkan dalam Islam kalau kita susah sholat istisqa namanya di lapangan, kurang lebih sama pelaksanaannya dengan sholat Idul Fitri. Nah ini ilmu, insya Allah ibu nanti nggak bingung lagi kalau dikatakan orang sholat istisqa apaan? Sholat minta hujan. Yang ke berapa? Yang ke-8? 4. Wal khusuh, sholat gerhana bulan. Sholat gerhana bulan. Ada yang ikut pernah sholat gerhana bulan, Ibu? Ada yang ikut nggak? Ada yang pernah ikut? Ada yang pernah melaksanakan sholat gerhana bulan? Kalau di tempat kita ini memang jarang. Itu kalau di Jakarta sering. Kalau ada gerhana itu masjid-masjid biasanya ngadain langsung.
Nah, kalau di sini saya lihat memang jarang. Sebenarnya peristiwa gerhana bulan itu dan gerhana matahari itu luar biasa dalam Islam. Dulu Nabi kita pernah di zaman beliau nangis sesenggukan. Kalau sekarang ada gerhana bulan, cengenges semua. Ya, karena nggak paham. Kalau Nabi melihat ada gerhana bulan, masya Allah. Malah beliau menuduh dirinya ini dengan para sahabat, jangan-jangan ini mau hari kiamat ya. Gitu. Nah, kita ada gerhana bulan, peristiwa-peristiwa alam yang besar seperti itu, nggak ngepek udah, ya nggak ngepek. Paling kalau banjir, gempa, baru itu kalau gempa, segala ayat keluar itu dari mulutnya, Allahu la ilaha illallah, macam-macam dah. Jikir, tiba-tiba yang tadinya nggak jikir, langsung jikir tuh. Saya lihat di TV waktu gempa kapan tuh sampai ke Jakarta getarannya kan, ya kebayang aja sih yang ada di lantai 20, 25, bodoh. Jikir udah habis jikir. Nah, kondisi-kondisi seperti itu baru pada ingat sama Allah. Nah, kalau bisa jangan begitu kita. Dikasih nikmat bersyukur. Bersyukur itu diwujudkan dalam bentuk beribadah. Wal khusuf, sholat gerhana bulan. Yang kelima, 56 ya. Yang kelima, wal kusuf. Kusuf itu gerhana matahari. Yang keenam, wal ghuslu min ghuslil mayit. Mandi disunnahkan setelah kita memandikan mayit. Mandi disunnahkan setelah kita memandikan mayit. Ada yang pernah mandikan mayit? Jadi kalau kita misalnya ada saudara meninggal, terus kita memandikan, habis itu disunnahkan kita langsung mandi. Apalagi bagian yang menggosok-gosok tubuh si mayit kan. Yang ke-8, 7, wal kafiru idza aslama. Seorang yang kafir ketika dia masuk Islam, mu'allab maksudnya. Orang kalau mu'allab itu sebelum dia ngapa-ngapain mandi dulu. Sebelum sholat, sebelum apa, disunnahkan mandi. Yang ke-8, wal majanunu wal mughna alaihi idza afaqa. Orang gila kalau dia udah sembuh, atau orang pingsan kalau dia udah siuman, mandi dah. Orang gila sembuh dari gilanya, mandi. Cuman kalau kita lihatin orang gila sekarang mandi mulu kerjanya. Iya, ada di sini di masjid ini. Waduh, muter-muter dia tiap hari. Habis dari kamar mandi langsung masuk ke masjid, celananya masih basah-basah. Orang udah mau sholat, dia sholat sunnah, masya Allah. Nah, orang gila kalau udah sembuh dari gilanya, nah mandi. Barangkali kita ditakdirkan Allah nanti saudara kita gitu, bukan kitanya jadi orang gila, na'udzubillah ya. Nah, tapi jadi orang gila itu ada kelebihannya, Bu. Apa kelebihannya? Kagak dibebankan apa-apa dari agama. Tuh. Jadi orang gila itu kalau dia gila nih, Bu, tiba-tiba hari kiamat gitu, tahu mati dia, insya Allah masuk surga, karena dia kecuali mungkin ada perbuatan dia sebelum dia gila. Kalau gila yang permanen, gila yang memang bawaan dari kecil gitu, dari dia umur 10 tahun gitu ya, tapi ada nggak orang gila 10 tahun? Ada pernah ketemu, Bu? Jarang ya. Rata-rata gila itu karena udah dewasa ya, putus cinta, banyak pikiran, karena nggak kuat menghadapi hidup, banyak utang. Tapi kemarin di Jakarta itu ada bos garmen orang India kalau nggak salah ya, apa orang India kalau nggak salah itu dia pengusaha terbesar garmen, loncat dari lantai berapa itu. Jadi sebenarnya yang bunuh-bunuh diri itu nggak semata-mata karena kesulitan ekonomi, putus asa, tapi juga sekarang ini yang justru kita khawatirkan, manusia dilanda dengan disorientasi hidup. Apa itu? Maksudnya dia, ada orang tuh sekarang itu, bukan ada, banyak, nggak ngerti dia mau ngapain sih hidup. Akhirnya dia stres, bingung, duit banyak,
harta di mana-mana. Justru itu yang bikin dia bingung. Akhirnya dia loncat dari lantai berapa, mati langsung kayak kodok yang loncat dari mana sih, langsung apa namanya, udah nggak ada lagi ininya. Nah, jadi subhanallah, kita dalam Islam semua kita dibimbing ya, dibimbing oleh Allah. Kemudian yang ke-9 ya, wal ghuslu indal ihram, mandi ketika memakai kain ihram. Mandi ketika memakai kain ihram. Kalau ibu-ibu ntar bulan besok atau 2 bulan lagi umroh, jangan lupa sebelum memakai kain ihram disunnahkan mandi dulu. Yang ke-10 apa 11? Walidukhulil Makkah, dan disunahkan mandi ketika masuk Makkah. Yang ke-11 walil uqufi di Arafah, ketika ukuf di Arafah. Yang ke-12 walil mabiti di Muzdalifah, ketika mabit di Muzdalifah, mabit bermalam di Muzdalifah. Ke-13 wali ramyil jimari salasa, ketika melempar jumroh Aqabah, ketika melempar jumroh. 15 14 wali tawafi, ketika tawaf. 16 15 enggak salah tuh, udah tinggal 2 lagi nih. Wali sa'i, ketika sa'i. Yang ke coba dihitung lagi Bu. Yang ke-16 harusnya ini 17. Walidukhuli Madinati Rasulillah, ketika masuk ke kota Madinah. Coba dihitung lagi ya. 1 mandi Jumat, 2 Aidaini, 3 istisqa, 4 khusuf, 5 khusuf, 6 ghuslu min ghuslil mait, 7 wal kafir jaslama, 8 wal maznun, 9 wal ghuslu indal ihram, 10 dukhulu Makkah, 11 ukuf Arafah, Muzdalifah, lempar jumrah, tawaf, sa'i, Madinah. Enggak ada yang ketinggalan? Oh, berarti ini dipisah, ini yang gila sembuh dan pingsan siuman. Nah, jadi di situ cuman di sini nggak ada titik, satu alinea, makanya saya baca 1. Tapi di atas udah sab'atu asyara 17. Berarti wal majnun dipisah dengan wal mughma, sembuh dari gila, siuman dari pingsan. Ada 17. Yang banyak ini yang terakhir ini semua berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Ya. Nyampe ke sini nih doa dalam hati Bu, mudah-mudahan Allah berikan segala kuasanya kita bisa naik haji semua deh ya. Lama Pak Ustadz. Iya, kalau itu hitung-hitungan manusia begitu emang. Bogor bisa 20 tahun lagi kalau yang reguler. Kecuali yang plus. Ya, kalau plus bisa setahun. Cuman ya siapin itu 1 tas duitnya. Ada ya, kemarin nih orang sini ada tuh, dia bayar 2 orang suami istri 250 juta jadi 500 juta dia. Bawa duit lagi 200 juta lagi, katanya 700 juta dia habis. Ya kalau yang ada mah nggak ngapa-ngapa sih ya, namanya manista to'ah ya kan, kalau ada tuh. Cuman kalau kita kan ya yang reguler aja juga udah alhamdulillah. Cuman kalau reguler kendalanya di waktunya ya, kecuali mungkin ada ya, cuman kasus-kasus seperti itu jarang. Misalnya kita ada punya kenalan atau ada orang dalam lah istilahnya. Tapi meskipun begitu sebenarnya dikatakan ulama nggak boleh, karena kalau kita ibaratnya ada nepotismenya, gara-gara kita punya ponakan di sana terus kita diduluin gitu, akhirnya kursi orang keambil kan secara otomatis. Jadi kalau bisa walaupun ada fasilitas itu udah kecuali memang plus. Kalau yang plus memang ya udah disediakan kan, siapa aja yang mampu. Ada lagi yang puroda itu undangan langsung dari kerajaan Arab Saudi.
Furoda ini sebenarnya aslinya itu visa yang diberikan kepada beberapa warga negara, pejabat-pejabat di berbagai tempat, di berbagai daerah, di berbagai negara. Cuman kan pejabat-pejabat ini udah sering haji. Nah, ketika nama dia ada kebagian, itu dijual lagi, furoda itu dijual lagi sama pihak travel-travel. Tuh, aslinya itu gratis, furoda itu undangan. Sama pihak travel, negosiasi lah sama orang yang punya kuota itu. Oh, malah tambah mahal, bisa 500 juta. Waktu setahun setelah COVID ada yang bayar 500 juta itu. Ya emang sih bagi kita 500 juta, Masya Allah gitu ya. Tapi kan kalau bagi yang punya duit mah, ya kali dia gajinya sehari 500 juta. Urusan apa dia ngeluarin duit segitu kan gitu. Ya di Jakarta ya mungkin di sini juga banyak tadi yang gajinya sebulan 500 juta, banyak kita nggak tahu, ya kan? Nah kita ngelihatnya juga nggak pernah kita ngelihatnya, ya. Nggak tahu kalau ibu-ibu punya gaji juga suaminya 100 juta sebulan kan. Ya insya Allah mudah-mudahan. Hah? Takutnya kalau 100 juta sebulan, perjalanan rumah kemari makin jauh kelihatan ya. Yang dekat itu ke mall biasanya. Ya, kalau ke mall tuh dekat banget itu. Sampai ke kota-kota sono ditelusurin ke pengajian ya, jauh keder dia ke pengajian. Mana Bu? Mau ke mall apa ke mall? Jakat mall jadinya. Baik, sampai di sini ada yang perlu dipertegas atau yang perlu kita diskusikan? Sambil makan deh ya, sambil makan aja nggak apa-apa. Kita ngaji santai aja. Alhamdulillah. Silakan, ibunya Mama Nafisa. Barangkali udah lama kan nggak ketemu kita nih sama beliau. Yang berkaitan dengan tema ini atau mungkin tema yang lain nggak apa-apa. Jadi ini mandi-mandi yang disunahkan di dalam Islam 17 ya, 17. Nah kebanyakan ini di tanah suci nih mah, tanah suci. Karena tanah suci itu kan memang khusus. Ya, yang udah saya jelasin Sabtu lalu kan. Beda. Kita kalau di luar tanah suci ya, misalnya kita punya niat jahat, pengen apa gitu, punya niat jahat lah di Bojonggede ini, itu kira-kira menurut ibu sudah dicatat dosa apa belum Bu? Kita niat jahat nih sama orang. Ini contoh kita niat jahat. Ketika kita niat jahat, udah bener nih, bulat. Oh, besok nih saya laprak nih sini pintu siapa kayak. Kira-kira itu udah dicatat dosa belum? Belum. Nanti dicatat dosa kalau sudah dilaksana. Nah, kalau di Mekah nggak bisa begitu. Nah, itu khusus beda. Kalau di Mekah ibu-ibu nanti, kalau ibu udah ada kesempatan umroh, jangan coba-coba niat jelek di sana. Nah, itu tanah suci. Kenapa? Langsung dicatat. Makanya di sono jangankan manusia, jahat sama manusia, kan namanya tumbuh-tumbuhan juga nggak boleh, haram. Nyabut rumput yang basah haram. Ngejar-ngejar hewan haram. Apalagi nyakitin manusianya lebih haram lagi. Namanya haramain. Kan kita mendengarnya haramain, dua tanah haram. Kayaknya ada orang yang misalnya makan dia karena memang menunya beda dengan Indonesia. Ini lauknya ini mulu nih, rotinya ganti kayak gorengan kayak apa kayak katanya. Akhirnya sampai dia pulang nggak enak semua perasaan dia makan. Padahal kita yang makan mah enak-enak aja ya. Nah itu hukuman sama dia tuh. Jadi bukan mitos itu, memang kalau di sana nggak boleh niat jahat, nggak boleh niat jelek, apalagi ngata-ngatain nggak boleh. Ini saya sering sampaikan. Misalnya pelaksanaan haji itu, haji yang mabrur itu tidak identik dengan haji yang mahal, tidak identik dengan haji yang plus-plus tadi. Tapi haji yang mabrur itu insya Allah adalah haji yang dilaksanakan oleh seorang muslim yang dia bisa menghindari hal-hal yang haram di sana. Sekarang kemarin saya dapat cerita dari Haji Burhan, banyak kata beliau yang kemudian melanggar itu banyak. Entah nggak sabar, ya sampai ada yang ngomel-ngomel, teriak-teriak, ya kan? Cuma sekarang sana memang kita diuji,
Ujiannya ada masalahnya. Ketemu dengan orang yang seumur hidup kita nggak pernah ketemu, sifatnya manusia seperti itu, dipertemukan di sana untuk uji kita sebenarnya. Nah jadi ini penting ya. Tapi ntar ibu kalau bulan depan mau umroh panggil saya dah lagi gitu ya, biar saya jelasin lagi gitu maksudnya ya. Tuh, jangan diam-diam dah umroh. Iya mama Nada. Iya kali, pokoknya niat aja dulu. Kita yang penting niat dulu, insya Allah nanti Allah yang kuasa dah. Cek satu. Ya silakan, ada yang perlu diperjelas pada pasal ini atau yang kemarin ada yang tertinggal berkaitan dengan wajib-wajib mandi, fardu-fardu mandi. Sekarang mandi-mandi yang disunahkan. Pertemuan berikutnya membahas tentang tayamum. Habis itu baru masih tentang bersuci, nanti baru masuk ke intinya, yaitu bicara tentang sholatnya. Ini alhamdulillah kitab ini cukup lengkap, meskipun kecil tapi sudah melingkupi berbagai hal-hal yang kita butuhkan dalam ibadah sehari-hari, insya Allah. Ayah bu, ada? Jangan malu-malu, jangan segan-segan, mumpung kita berada di majelis ilmu, daripada nanti bu bingung. Nah, yang perlu digarisbawahi tadi ya bu ya, malam Jumat, hari Jumat, amal-amalan itu mari sama-sama kita dirikan, kita raih fasilitas yang Allah sediakan di hari-hari itu, hari-hari mulia terutama hari Jumat. Dan ini masih bulan haram ya. Nah ini sampai nanti akhir bulan Muharram baru selesai. Ada sekitar sebulan lagi ya. Nah, kalau kita berada di bulan haram itu juga beda. Beda balasannya daripada bulan-bulan yang lain. Yang 4 bulan itu, 4 bulan itu apa saja kemarin? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Tuh 4 bulan ini diperhatikan. Artinya 4 bulan ini kita ayo deh saling mengingatkan, kita bersama-sama meningkatkan amal soleh di bulan ini. Karena bulan ini termasuk bulan suci, bulan yang agung, bulan yang Allah akan memberikan balasan yang berbeda dibandingkan bulan yang lain. Amal soleh apa? Amal soleh apa saja. Yang penting kita meningkatkan amal soleh. Jangan sama gitu. Durasinya jangan sama, intensitasnya jangan sama, mesti dinaikin. Karena apa? Karena alasan kita berada di bulan haram. Dan sebaliknya juga hati-hati, karena larangan yang utama yang digarisbawahi bulan ini adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah dalam surat Taubah, kalau sudah berada di bulan haram, berada di tanah haram, apa yang perlu kita perhatikan? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzolimi diri kamu pada bulan itu. Maksudnya menzolimi, berbuat dosa, melakukan maksiat, baik yang kecil apalagi yang besar. Jadi sebenarnya kalau kita hitung-hitung ya, kan ada wajib kalau kita kerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ada sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak berdosa. Ada makruh, dikerjakan nggak berdosa, ditinggalkan baru berpahala. Haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Mubah, kalau kita pintar milih maka kita mendapatkan pahala. Artinya 5 pintu yang Allah sediakan ini hanya 1 yang kita berpeluang rugi, 4 untung. Jadi kalau dengan fasilitas ini masih ada umat Rasulullah yang nanti na'udzubillah nyemplung ke neraka, itu sebenarnya kebangetan gitu. Karena peluang dia menambah saldo pahala itu 4 sumbernya gitu. Ibaratnya orang dagang, 4 pendapatannya, ada dari usaha kuliner, ada properti, ada dari ya macam-macam gitu. Jadi 5
4 dia dapat ini, dapat apa namanya, sumber pendapatan. Nah, seperti itu orang Islam. Dengan kaidah ini kita punya 4 pemasukan, hanya 1 pengeluaran, gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu kan orang pasti ngumpul duitnya Bu ya, benar ya? Nah, kalau kita kan kebalikannya ya, pengeluaran 5, pendapatan 1. Nah, kalau orang yang bisa ngumpul, kita lihat tetangga kita nih tiba-tiba beli mobil, tiba-tiba beli rumah, itu jangan salah, mungkin ya itu tadi pendapatannya, sumber pendapatannya 4, pengeluaran cuma 1. Anak baru kecil ya kan, gaji 20 juta sebulan, ya cepat ngumpul. Lah kalau 1 kuliah, 2 SMA, 2 SMP, mana ada yang sakit-sakitan mulu, lah nggak ngumpul-ngumpul itu duit. Mana itu dapatnya cuma 2 juta, 3 juta sebulan, cukup juga udah, alhamdulillah. Tapi kembali semua adalah intinya bagaimana kita mengelola menjalani hidup ini dengan dilandasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalau ditanya ibu-ibu, kalau nanya sama siapa aja dalam Islam, apa sih kunci bahagia itu? Kuncinya nggak banyak-banyak Bu, 1 aja. Apa itu? Dengan bersyukur. Kalau kita bersyukur, insya Allah kita akan bahagia. Baik, kalau tidak ada lagi yang perlu diperjelas atau dipertanyakan, saya girang, alhamdulillah berarti ibu semua yang pastinya insya Allah udah paham semua. Dan yang kedua, mungkin yang disampaikan juga udah jelas, terang benderang, sehingga tidak ada yang perlu dipertegas lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan dari ilmu yang kita kan kaji. Nanti sambil makan kue ya ngobrol yang lain dah ya, karena ini lagi di syuting soalnya. Jadi kita tutup dengan doa dulu supaya nanti kita bisa membicarakan atau ngobrol yang lain lagi ya. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis, diawali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.